Astagfirullahaladzim. Pantesan ya gue berapa kali tuh rekaman. Terus kenapa gitu suaranya kok kecil? Biasanya gue naikin volume dikit aja tuh udah pas gitu. Ini kemarin sampai over gitu. Ternyata volume mikrofonnya tuh dikecilin sama anak gue. Subhanallah. Alhamdulillah ya, masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dan ngomong-ngomong memperbaiki keadaan ya, kadang-kadang kita tuh sering merasa bersalah karena mau memberikan sesuatu, contohnya mau sedekah, tapi ragu, dan akhirnya nggak jadi. Ketika nggak jadi udah kelewat momennya, ada perasaan kayak, ya coba aja gue begini gitu, ya coba aja gue begitu. Aduh, andai kata tadi begini gitu. Gue pernah ngobrol sama teman gue, nah dia cerita, teman gue cerita kalau di suatu sore dia tuh pengen banget ngasih orang. Jadi ada pengemis, lebih cenderung pemulung gitu kali ya, pemulung atau pengemis gitu. Dia pengen ngasih ke orang itu, pengen ngasih sedekah ke orang itu, pengen ngasih infak gitu kan. Tapi kok banyak orang, takutnya si pemulung tadi tuh malu atau merasa nggak terima gitu loh. Sebagai manusia itu kan kita sering self perception ya. Kita mengira orang lain itu wataknya kayak kita. Padahal belum tentu kayak gitu. Bisa jadi kan si pemulung itu dikasih itu cuek aja sama keadaan sekitar gitu. Temen gue, WhatsApp gue nanya, kira-kira gue dosa nggak ya gitu. Pernah nggak sih kalian juga ngerasain hal yang sama? Ya contohnya mau sedekah tapi takut, ya duit gue cuma segini, terlalu sedikit ah malu ah kayak gitu-gitu. Pernah? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Oke, jawab dulu pertanyaan yang tadi dari teman gue. Secara hukum sebenarnya itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak berdosa ketika nggak jadi untuk bersedekah. Cuman kan sayang ya, karena kan tidak ada kebetulan di dunia ini. Allah mengirimkan situasi itu pasti ada maksudnya. Dan kenapa Allah memberikan keinginan kita untuk bersedekah, itu juga pasti ada maksudnya. Ya memang Allah pengen kita bersedekah. Kenapa Allah pengen kita bersedekah? Karena Allah pengen mengganti. Allah pengen ngasih ganti yang lebih baik dibanding yang kita sedekahkan. Jadi sebenarnya tujuannya adalah agar Allah bisa ngasih lo gitu. Paham gak sih? Allah mau ngasih rizki lebih terhadap kamu, cuman sebelum itu tuh ada prosedurnya. Prosedurnya adalah ujian tadi, apakah kita tetap bisa bersikukuh untuk tetap sedekah ke orang itu, walaupun banyak keraguan yang dikasih oleh setan. Kalau misalkan kita bisa mengesampingkan itu, insya Allah tuh ganti dari Allah. Masya Allah, Allah kalau ngasih ganti, itu tuh nggak eman-eman gitu loh. Banyak, berkah, mencukupkan. Dan mendekatkan serta mengingatkan kita kepada Allah. Itu definisi rizki yang berkah ya. Dan akhirnya ya udahlah ya, orang udah terlanjur. Mungkin buat pembelajaran aja yang kemarin. Karena sebenarnya kan yang dimau setan adalah itu, kita dikasih keraguan akhirnya batal melakukan kebaikan. Betul, bahwa ketika kita mau sedekah, tapi niatnya biar dipuji oleh manusia itu adalah ria. Iya kayak nama gue ya. Nggak beda-beda huruf ya. Ria. Gue kan ria. Nah, tapi di sisi lain, ketika kita batal melakukan kebaikan, contohnya berinfak, bersedekah, karena takut ria, karena takut dibilang soalim, karena takut orangnya tersinggung dan kawan-kawan, itu kita bodoh, terjebak oleh rayuan setan. Fokus aja kita mau ngasih, bismillah, udah gitu. Sisanya biar urusan Allah dengan orang itu. Mudah-mudahan ini bukan ria, niatan gue tuh hanya pengen kita bisa ngambil ibroh. Ini cerita gue sendiri, jadi setelah gue hijrah dari bank, semua bisnis gue tuh gagal total, dihancurkan oleh Allah, dan hikmahnya adalah gue khusnudzon aja sama Allah bahwa Allah tuh pengen membersihkan modal gue, ya. Jadi just for information, harta yang berkah nggak akan pernah bisa tercampur dengan harta
yang nggak berkah. Jadi harta gue yang dulu, yang gue dapat dari yang nggak berkah itu, dihabisin sama Allah. Alhamdulillah. Sampai pada titik gue tuh puteran harian, jadi gue cuma bisa megang duit untuk hari itu, untuk makan hari ini gitu loh. Kalau misalkan karyawan itu kan gajian bulanan, ya kan? Hidup untuk sebulan ke depan lah, at least ya, logikanya. Nah gue waktu itu cuma dapat duit sekitar 5.000, 10.000, ya paling banter tuh 20.000 untuk makan hari itu dan untuk diputar untuk jualan berikutnya. Paham kan maksud gue? Jadi hampir setiap hari gue cuma makan sayur lodeh doang sama teri ya. Telur bisa sih mungkin 2 hari sekali buat anak-anak gue. Lele atau daging tuh ayam gitu ya itu seminggu sekali. Dan nggak bisa beli jajan untuk anak-anak. Saking pengennya nih suami gue kasih cemilan buat anak-anak. Sekali waktu sekali 2 kali dia beli biskuit ya harga 6.000. Kalau nggak salah tuh jajanan sandwich Roma itu loh. Sandwich Roma yang coklat. Kami bagi satu bungkus itu biar bisa habis 3 sampai 4 hari. Kadang sehari tuh cuman dapat jatah 2 keping biskuit aja. Begitu terus berlangsung tuh setiap bulan. Ya awalnya berat lah penyesuaiannya ya. Karena kan dulu tinggal tunjuk beli ini, beli UHT, beli Anu gitu ya. Tinggal tunjuk qadarullah dicukupkan aja waktu itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika seperti itu gue merasa bahwa gue memang gak punya apa-apa. Yang kita punya tuh cuman Allah gitu. Jadi doanya tuh lebih dalam, lebih deep gitu. Beneran, bener serius. Kalau mengenang masa itu ketoke sih ya, kayaknya sih susah, tapi dirasain tuh nikmat. Nah suatu ketika nih gue dapet duit 100.000. Gimana coba? Seneng banget kan? 100.000 rupiah di saat gue cuma punya 20.000 rupiah di rumah. Nah entah kenapa nih, gue pengen pakai uang 100.000 itu untuk sedekah masjid, sedekah di masjid. Jadi setelah sholat duha bareng anakku yang pertama, habis jualan kayaknya, gue masukin tuh duit itu ke masjid. Serius, sambil nangis. Kok bisa? Itu tuh pertentangan batin banget gitu ya. Artinya waktu itu gue kan masih ngerasa bahwa oh ini hak gue. Dan duit ini bisa untuk menyambung hidup anak-anak gue atau mungkin beliin cemilan buat anak-anak gue untuk seminggu ke depan. Tapi di sisi lain tuh ada ilham untuk bersedekah. Kalau lu sadari, kalau lu jeli ya, setiap ujian itu kan sebenarnya pertentangan antara ego atau hak pribadi kita dan juga haknya Allah. Tinggal kita mau menangin siapa nih, ya kan? Akhirnya, teng jeng jeng jeng. Oke, ya udahlah. Udah deh, udah nggak gue pikirin. Nah nggak berapa lama gue diilhamkan untuk apply suatu kerjaan, proses berlanjut, dan akhirnya diterima. You know what? Allah gantikan uang 100.000 tadi yang bagi sebagian orang buat lo mungkin itu sedikit banget nggak ada apa-apanya, tapi di saat itu gue merasa bahwa itu adalah segalanya gitu loh. Itu Allah ganti sebesar 100 kali lipat, bukan hanya sekali, karena gue diterima kerja berkali-kali kan setiap bulan gue mendapatkan ganti itu ya. Gue kerja kurang lebih 3 tahun di sana. Sekarang gue udah nggak kerja lagi di sana ya. Pelajaran besar yang gue dapat saat itu adalah sifatnya Allah. Salah satu sifat Allah yang gue merasakannya, gue membuktikannya. Kan tahu dan merasakan itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Ya kan? Kita tahu Pak Jokowi adalah presiden gitu kan. Tapi kan tidak lantas kita menjadi kenal dengan dia. Seperti halnya di surat Al-Ankabut, gak mungkin kita dibiarkan aja cuman ngomong kita beriman tanpa diuji, tanpa mengalami ujian-ujian. Kenapa? Karena ketika mengalami itu feel-nya beda. Itu sih pelajaran mahal yang mungkin gak semua orang itu dapat. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Ar-Rahim ini adalah Maha Penyayang atau sifat Allah yang hanya diperuntukkan orang-orang yang percaya sama Allah. Allah itu bakal ganti kepada mereka yang beriman, yang mukmin. Sobat teman-teman, kalau mau bersedekah, jangan ragu. Allah pasti ganti. Dan ini bukan tentang besarannya,
tapi tentang seberapa besar godaannya, seberapa berat ujiannya, seberapa kuat kita melawan rasa pelit, melawan ego kita. Kita selalu hitung-hitungan sama Allah, tapi Allah nggak pernah hitung-hitungan kalau ngasih kita. Seperti di surat Fatir, ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki dari yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau orang kapitalis bilangnya bahwa nabung pangkal kaya. Kalau kita sebagai orang muslim ngomongnya bukan gitu, tapi sedekah pangkal kaya. Dan jangan nunggu kaya untuk sedekah. Kapan kayanya? Di saat lo belum mampu berbagi secara materi, kita masih bisa berbagi kebaikan. Contohnya share campaign-campaign sosial. Atau misalkan lo bisa menggalang dana untuk ya infak masjid, pengadaan Al-Quran, pengadaan mukena, dan kawan-kawan. Insya Allah nih, insya Allah gue akan share lagi konten sedekah apa aja sih yang bisa membuat kita kaya raya. Ya, yeah, 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 I know. Ada satu dua oknum yang menyalahgunakan ayat sedekah untuk kepentingan mereka pribadi, I know. Tapi jangan gara-gara mereka terus kita nggak mau sedekah. Ya, itu namanya kita kejebak oleh syaitan. So, apapun masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.